Hujan-hujan makan Indomie. Yuk kita belajar kemitraan untuk meningkatkan ekonomi. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan bernama Saufi Sani, Adina Kusumawardani, Tiara Indah Wahyuningsi, dan Hawa anak kita. Yuk kita lanjut ke pembahasan materinya. Nah, jadi apa sih itu kemitraan? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995, kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar, disertai adanya pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Nah, menurut Tegimin, kerjasama itu adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa pihak secara bersama-sama dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada dikerjakan secara individu. Nah, jadi ada juga nih arti kemitraan menurut para ahli. Kemitraan itu kan dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Nah, menurut Noto Atmojo, kemitraan itu adalah suatu kerjasama formal atau antara individu-individu, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu. Sedangkan menurut Muhammad Jafar Hafsah, kemitraan itu adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Nah, jadi dapat disimpulkan arti kemitraan menurut para ahli itu adalah hubungan antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk mencari keuntungan di mana suatu pihak berada dalam kondisi yang lebih rendah dari yang lainnya, namun membentuk suatu hubungan yang mendudukan keduanya berdasarkan kata sepakat untuk mencapai suatu tujuan. Materi selanjutnya adalah prinsip dan tujuan kemitraan. Prinsip-prinsip kemitraan yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Prinsip kesamaan visi, misi, dan tujuan. Lalu yang kedua, prinsip kebersamaan atau semangat gotong royong. Lalu yang ketiga, prinsip keseimbangan. Yang keempat, prinsip keadilan dan transparansi atau keterbukaan. Lalu yang kelima, prinsip manfaat. Dan yang keenam, prinsip keberlanjutan. Selanjutnya, tujuan kemitraan adalah untuk meningkatkan pemberdayaan usaha kecil di bidang manajemen, produk, pemasaran, dan teknis, di samping agar bisa mandiri demi keberlangsungan usahanya sehingga bisa melepaskan diri dari sifat ketergantungan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat. Kedua, meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan. Lalu yang ketiga, meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil. Lalu yang keempat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pedesaan, wilayah, dan nasional. Lalu yang kelima, memperluas kesempatan kerja. Dan yang terakhir, meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. Selanjutnya ada bermitra untuk meningkatkan ekonomi. Cara kerja kemitraan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilih jenis kemitraan. Pertama-tama, Anda perlu menentukan mau membuat kemitraan yang seperti apa. Anda bisa membentuk kemitraan bisnis yang benar-benar baru atau bergabung dengan yang sudah ada saat ini. Yang kedua, membuat perjanjian kemitraan. Langkah kedua yaitu menyepakati kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih masuk ke dalam lingkup kemitraan. Biasanya perjanjian tertulis membentuk Memorandum of Understanding (MOU) atau kontrak bisnis. Langkah ketiga yaitu melakukan kegiatan bisnis. Setelah kedua pihak mengikatkan diri, artinya bisnis sudah bisa dioperasikan oleh semua anggotanya. Dengan kata lain, mereka harus menjalankan kewajiban kemitraan yang sudah tercantum dalam kesepakatan bersama. Termasuk jika bisnis mengalami kerugian, anggota bertanggung jawab untuk mengatasinya.
Yang keempat, presentasi keuntungan dan pajak. Di dalam MOU, terdapat presentasi pembagian keuntungan yang merata dari bisnis yang dilakukan. Adapun untuk kewajiban pajak, masing-masing anggota akan membayarkannya dengan nominal yang berbeda. Hal itu dikarenakan setiap wajib pajak memiliki penghasilan yang berbeda-beda. Bisa saja ada anggota mitra yang memiliki usaha di luar kemitraan. Contoh kemitraan di bidang ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kemitraan di Indonesia adalah Pertamina, bisnis franchise makanan, Gojek, dan lain-lain. Banyak sekali bentuk kemitraan di Indonesia dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dalam dunia usaha kemitraan melibatkan pelaku usaha mikro, UMKM kecil, menengah, hingga usaha besar. Namun, usaha kemitraan terbesar di Indonesia berada di bidang F&B dan jasa. Karena ini sesuai dengan kepribadian orang Indonesia yang suka kulineran dan mendapatkan kemudahan dalam beraktivitas. Pemerintah dapat mendukung kemitraan dengan memantapkan prasarana, sarana, dan memperkuat kelembagaan, antara lain mengembangkan sistem dan lembaga keuangan. Berdasarkan penjelasan demikian, maka dengan kemitraan akan membuat pemerintah berperan untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif sehingga mempercepat peningkatan di bidang ekonomi. Nah, selanjutnya ini ada hubungan kemitraan dengan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Apa sih itu hubungan kemitraan? Nah, hubungan kemitraan itu merupakan bentuk kerjasama dua orang atau lebih ataupun lembaga untuk berbagi biaya, risiko, dan manfaat dengan cara menggabungkan kompetensi masing-masing. Sebagai pengembangan dari hubungan kemitraan itu perlu adanya pegangan atau usaha. Nah, apa aja sih? Nah, yang pertama itu mempunyai tujuan yang sama. Tujuan dari semua perusahaan itu sebetulnya sama, yaitu dapat hidup dan berkembang. Nah, untuk itu harus terus-menerus menghasilkan barang atau jasa yang bermutu dengan harga yang layak sehingga laku terjual di pasaran dengan imbalan-imbalan keuntungan yang sama. Lalu yang kedua ada saling menguntungkan. Setiap pihak itu harus saling menghasilkan sesuatu yang saling menguntungkan belah pihaknya. Terjadi kegagalan dalam mitra itu dikarenakan tidak bolehnya menguntungkan satu pihak saja dan merugikan pihak yang lain, di mana saling menguntungkan ini adalah motivasi yang sangat kuat. Oleh karena itu, tidak ada satu pihak pun yang boleh merasa berada di atas pihak lain dan semua harus merasa dan diperlakukan sejajar. Selanjutnya yang ketiga itu ada saling mempercayai, di mana saling percaya itu di sini termasuk dalam perhitungan biaya produksi dan harga barang atau jasa yang dihasilkan. Saling percaya juga tidak hanya pada kejujuran dan etikat baik masing-masing, tetapi juga pada kapasitas masing-masing serta pada kapabilitas masing-masing di mana untuk memenuhi perjanjian dan kesepakatan bersama. Misalnya nih dalam ketepatan waktu pembayaran, waktu penyerahan, dan mutu barang. Motivasi utama dalam membangun kemitraan itu merupakan saling percaya untuk membangun kemitraan yang berjangka panjang. Nah, di mana itu harus membangun kepercayaan tersebut. Lalu yang keempat ada bersifat terbuka, di mana bersifat terbuka itu memang dalam batasan-batasan tertentu yang cukup luas, seperti data dari kedua belah pihak dapat dilihat oleh pihak yang lain, termasuk di sini merupakan data perhitungan harga dan sejenisnya. Tentu saja kedua belah pihak terkait secara legal maupun moral untuk merahasiakannya. Transparan ini atau bersifat terbuka dapat meningkatkan saling percaya dan sebaliknya pula saling percaya itu memerlukan saling keterbukaan. Lalu yang kelima ada mempunyai hubungan jangka panjang. Kedua belah pihak merasa saling percaya, saling menguntungkan dan mempunyai kepentingan yang sama, cenderung akan bekerja sama dalam waktu yang panjang, tidak hanya 5 atau 10 tahun, tetapi seringkali lebih dari 20 tahun. Hubungan jangka panjang ini juga memungkinkan untuk meningkatkan mutu produknya. Lalu yang terakhir nih ada terus-menerus melakukan perbaikan dalam mutu dan harga atau biaya. Nah, salah satu prinsip yang penting dalam kemitraan itu merupakan bahwa kedua belah pihak harus senantiasa terus-menerus meningkatkan mutu barang atau jasa, serta efisiensi atau biaya barang atau jasa yang dimaksud. Nah, dengan demikian, perusahaan dapat bertahan dalam kompetisi global yang makin lama makin ketat. Ketahanan dalam kompetisi menyebabkan perusahaan dapat bertahan hidup dan dapat berkembang terus-menerus dalam mutu dan harga barang merupakan kepentingan kedua belah pihak.
Sekian pembahasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Bye, sampai jumpa.